Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fabiola Gracia Mumek dengan NIM 2174141. Saya dari Universitas Negeri Manado, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan membagikan materi dari dasar promosi kesehatan. 1. Definisi promosi kesehatan. Promosi kesehatan adalah proses yang memungkinkan orang untuk meningkatkan kontrol atas faktor-faktor penentu kesehatan dan dengan demikian meningkatkan kesehatan mereka. Menurut WHO, promosi kesehatan sebagai proses yang mengupayakan individu dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka mengendalikan faktor kesehatan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatannya. Promosi kesehatan juga selaras dengan kesatuan kesehatan yang dijadikan fokus dan bisa mewujudkan keadilan sosial atau hak asasi manusia. Konsep promosi kesehatan, proses untuk mengendalikan kemampuan seseorang dalam mengendalikan dan meningkatkan kesehatannya untuk mencapai keadaan sehat. Seorang atau kelompok harus mampu mengidentifikasikan dan menyadari aspirasi, mampu memenuhi kebutuhan dan merubah atau mengendalikan lingkungan. Itu yang bagian pertama. Dan bagian yang kedua, promosi kesehatan merupakan program yang dirancang untuk memberikan perubahan terhadap manusia, organisasi, masyarakat, dan lingkungan. Sudah dijelaskan di sini promosi kesehatan. Kita sebagai calon sarjana kesehatan masyarakat, kita akan banyak dalam kegiatan promosi kesehatan dalam wilayah masyarakat. Lanjut, visi dan misi promosi kesehatan. Visi promosi kesehatan, masyarakat mau dan mampu memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Sudah jelas di sini masyarakat harus dan kita harus banyak memberikan promosi atau bantuan kepada masyarakat. Visi, misi promosi kesehatan. 1. Advokat atau advocate. 2. Menjembatani atau mediat. 3. Memampukan atau enable. Lanjut, ruang lingkup dan sasaran promosi kesehatan. Ruang lingkup dibagi menjadi 5, yaitu 1. Build healthy policy atau membangun kebijakan atau promosi kesehatan lebih daripada sekedar perawatan kesehatan. Yang kedua, create sportive environment atau menciptakan lingkungan atau masyarakat kita kompleks dan saling berhubungan atau saling bergaul begitu kalau bahasa Manado itu. 3. Strengthening community agitation atau memperkuat gerakan masyarakat atau memberdayakan komunitas kepemilikan mereka dan kontrol akan usaha dan nasib mereka. Yang keempat, develop personal skill atau mengembangkan keterampilan individu. Di sini kita mendukung persoalan dan sosial melalui penyediaan informasi, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan keterampilan hidup. Ya, kita di sini lebih mendukung masyarakat. Dan yang terakhir, reorient health service atau reorientasi pelayanan kesehatan atau bisa dibilang tanggung jawab untuk promosi kesehatan. Kita sebagai calon sarjana kesehatan masyarakat harus lebih mengutamakan pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan sasaran primer atau sesuai misi pemberdayaan. Kedua, sasaran sekunder sesuai misi dukungan sosial. Ketiga, sasaran tersier sesuai misi advokat. Kita lanjut, tingkat-tingkat usaha pencegahan. Level dan Clark membagi usaha pencegahan penyakit dalam 5 tingkat,
yang dapat dilakukan pada masa sebelum sakit dan pada masa sakit, yaitu pertama, masa sebelum sakit dibagi menjadi dua. Pertama, mempertinggi nilai atau nilai kesehatan, mempertinggi nilai-nilai kesehatan atau health promotion. Usaha ini merupakan pelayanan terhadap pemeliharaan kesehatan pada umumnya. Dua, memberikan perlindungan khusus terhadap suatu penyakit atau specific protection, atau usaha ini merupakan tindakan pencegahan terhadap penyakit-penyakit tertentu. Yang kedua, pada masa sakit dibagi menjadi tiga. Satu, mengenal dan mengetahui jenis penyakit pada tingkat awal serta mengadakan pengobatan yang tepat dan segera, atau early diagnosis and prompt treatment, atau mengenal jenis penyakit sama dia ada flu begitu, terus tahu di obat atau nyendak malaria begitu, kita tahu. Ya, yang keempat, pembatasan kecacatan dan berusaha untuk menghilangkan gangguan kemampuan bekerja yang diakibatkan suatu penyakit atau disebut disability limitation. Yang ketiga, rehabilitation. Kita lanjut, peran promosi kesehatan. Di dalamnya memberikan informasi yang pada tingkat lebih lanjut sehingga dapat memicu kesadaran masyarakat mengenai program atau gerakan yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Yang kedua, promosi kesehatan menjadi bagian yang secara khusus membawahi segala aktivitas promosi yang ditunjukkan bagi masyarakat luas. Ya, promosi kita harus sebagai calon sarjana kesehatan masyarakat harus banyak promosi kesehatan, sama nih sudah saya bilang dari pertama, lebih banyak memberikan promosi agar dan untuk masyarakat yang supaya lebih luas agar mereka tahu kesehatan bagaimana begitu, karena kita itu calon sarjana kesehatan masyarakat. Yang ketiga, menyiapkan sekaligus melakukan kegiatan-kegiatan promosi kesehatan serta melakukan pengembangan sumber daya kesehatan hingga melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat pada bidang-bidang kesehatan. Yang keempat, menjadi pembimbing dan pengendali teknis kegiatan promosi kesehatan. Misalnya, promosi dapat berupa kegiatan lintas program, lintas pemerintah ataupun instansi swasta. Lanjut, strategi promosi kesehatan. WHO merumuskan 3 hal dalam strategi promosi kesehatan, yaitu 1. Advokasi adalah upaya mengajak para pemangku kepentingan dan membuat kebijakan untuk mau mendukung program kesehatan yang dirancangkan. Ya, betul. Yang kedua, social support, dukungan sosial adalah upaya mencari dukungan yang melibatkan tokoh masyarakat formal maupun informal. Ya, kita harus ada dukungan dari orang-orang sekitar. Ya, yang ketiga, empowerment atau pemberdayaan masyarakat adalah strategi promosi kesehatan yang ditunjukkan langsung kepada masyarakat. Ya, di sini kita turun langsung ke lapangan. Nah, bisa dibilang turun langsung ke lapangan untuk memberikan promosi kesehatan. Lanjut, strategi promosi kesehatan. Piagam Ottawa menelurkan 5 rumus strategi baru dalam promosi kesehatan, yaitu health public policy, kebijakan berwawasan kebijakan atau melibatkan pemangku kepentingan dan pembuatan kebijakan. Yang kedua, supportive environment atau
lingkungan yang mendukung, melibatkan pemerintah daerah atau pengelola tempat umum ya, sama dengan perangkat. Kalau di desa-desa itu sama dengan hukum tua atau perangkat-perangkat desa. Yang ketiga itu reorient health service, reorientasi pelayanan kesehatan, melibatkan penyelenggara atau penyediaan pelayanan kesehatan. Yang keempat, personal skill atau keterampilan individu, melibatkan seluruh pihak yang terdiri dari individu, keluarga, atau kelompok yang lebih besar lagi ya. Kita menuju kepada masyarakat yang lebih luas. Yang kelima, community action, gerakan masyarakat. Terdapat gerakan-gerakan yang mempromosikan kesehatan secara berkelanjutan ya. Gerakan masyarakat mau gitu. Kita lanjut, teori perilaku dalam promosi kesehatan. Perilaku kesehatan adalah respon terhadap stimulus atau objek yang berkaitan dengan sehat sakit, penyakit, faktor yang mempengaruhi kesehatan. Yang perlu klasifikasi perilaku kesehatan dibagi menjadi 3, yaitu healthy behavior, kedua illness behavior, ketiga disease role behavior ya. Lanjut, pengukuran dan indikator perilaku kesehatan. Health yang pertama, health knowledge, pengetahuan tentang cara-cara memelihara kesehatan. Yang kedua, health attitude atau pendapat atau penilaian terhadap hal-hal yang berkaitan pemeliharaan kesehatan. Yang ketiga, health praktik, kegiatan atau aktivitas dalam rangka memelihara kesehatan. Teori perilaku dalam promosi kesehatan. Determinan perilaku ada 2, 1 faktor internal atau internal emosi, motivasi, jenis kelamin. Kedua, faktor eksternal, lingkungan fisik atau Polexosbud. Determinan perilaku kesehatan. 1. Teori Project atau GRAIN, disebut predisposing factor atau enabling factor, reinforcing factor. Yang kedua, teori Snehandu Bikar, dibagi menjadi 3, yaitu intention atau niat seorang tenaga kesehatan begitu atau masyarakat. Kedua, social support, dukungan sekitar ya. Ini dukungan dari masyarakat atau dari pemerintah. Ketiga, accessibility of information, terjangkau atau tersedia informasi. Kita harus selalu tersedia informasi sebagai calon sarjana kesehatan masyarakat dalam puskesmas begitu. Yang keempat, personal autonomi atau kebebasan pribadi, memiliki kebebasan. Yang kelima, caution situation atau kondisi yang memungkinkan. Kita lanjut. 3. Teori WHO. Yang pertama, thoughts up feeling, bilang pemikiran dan perasaan. Kalau personal references dibilang referensi seseorang atau orang penting sebagai referensi, orang yang lebih tinggi dari kita. Yang ketiga, resources atau ketersediaan sumber daya. Yang terakhir, kultur atau sosial budaya.
Teori perilaku dalam promosi kesehatan. Domain perilaku 1. Pengetahuan atau dibilang knowledge. Proses adopsi perubahan perilaku. Sebelum orang mengadopsi perilaku baru terjadi proses baby atau Rogers atau awareness, point internet, point evaluation, point trial, adaptasi. Adopsi perilaku baru mulai proses yang disadari, pengetahuan, kesadaran, sikap positif atau bersifat langgeng. Tingkat pengetahuan dalam kognitif atau bisa dibilang tahu, memahami, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. 2. Sikap atau attitude, yaitu efektif, reaksi atau responnya masih tertutup. Stimulus atau objek dibagi menjadi 2. 1. Komponen pokok sikap atau keyakinan, ide, konsep terhadap objek, kehidupan emosional atau evaluasi terhadap objek, kecenderungan bertindak. Yang kedua, tingkatan sikap itu menerima atau receiving. Yang kedua, merespons atau responding, yang menghargai atau valuing, dan bertanggung jawab, responsible. Yang ketiga, praktek atau tindakan, yaitu psikomotor, bisa dibilang persepsi, respon terpimpin, mekanisme, dan adopsi. Itulah materi yang saya sudah berikan, dan terima kasih.